Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dalam pelajaran ilmu penyakit penunjang diagnostik. Sekarang kita masuk ke KD 3.8 yaitu menerapkan pemeriksaan penyakit sistem reproduksi. Sebelum kita masuk ke dalam pemeriksaan penyakit sistem reproduksi, yuk kita kenal lebih jauh tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Sebelumnya, saya mau bertanya, setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Ada yang tahu kenapa? Nah, ini dia. Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia. Memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Pertama, kita akan membahas tentang alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria atau alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Ini dia alat reproduksi pria ya. Ini tampak samping, jadi ada uretra, penis, ada epididymis, testis, skrotum, kelenjar prostat, kandung kemih, vesikula seminalis, tulang kemaluan, vas deferens, dan ini tampak dalam. Ya, bisa dilihat tampak dalamnya ada testis, epididymis, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, ampula vas deferens, ureter, kandung kemih, vesikula seminalis, uretra, jaringan erektil, dan penis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu fungsinya. Fungsi dari alat kelamin pria. Pertama ada testis. Testis itu kelenjar kelamin yang penghasil sperma dan hormon testosteron. Kedua ada vas efferentia, yaitu menampung sperma. Ketiga ada epididymis, mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, biasanya 3 minggu ya. Vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Vas seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Selanjutnya ada semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Selanjutnya kelenjar Cowperi yaitu penghasil cairan pelicin. Terakhir ada penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya kita akan bahas alat kelamin wanita. Alat kelamin reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, uterus, vagina, organ kelamin luar. Lalu kita bahas fungsinya, yaitu ada ovarium atau disebut indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron.
Selanjutnya ada oviduk atau tuba Fallopi, saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur atau ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu dengan gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume terus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar pada proses kelahiran. Ini jalan keluarnya bayi ya. Nah, ini adalah alat kelamin wanita bagian luar, yaitu ada klitoris, struktur yang sama dengan penis. Klitoris nih di sini, bagian klitoris. Selanjutnya ada vulva, terdiri atas labium mayora dan labium minora, bibir besar dan bibir kecil. Nah, ini labia minor dan ini labia mayora. Ada lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian terluar vagina, fundus, bagian lipat paha. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogenium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagai spermatogonium membesar menjadi spermatosis primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Nah, ini gambarnya. Jadi ini pembelahan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergeser ke rahim bersamaan dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Yuk kita lanjut lihat video.